Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian tetap selalu semangat ya, walaupun kita masih belajar dalam keadaan daring. Bertemu kembali di channel YouTube Miss Nisa Fadlila di mata pelajaran PAI kelas 9. Pada pertemuan kali ini, Miss akan membahas materi baru, yaitu Bab 10 tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Silakan kalian simak video ini sampai habis ya. Let's enjoy your movie. Sebelum Miss jelaskan materi tentang bab ini, Miss akan sebutkan tujuan pembelajaran di dalam bab ini ya. Yang pertama yaitu menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan dengan baik dan benar. Kedua, menghayati perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan dengan baik. Ketiga, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dengan benar. Keempat, memperagakan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. Dan sebelum Miss masuk ke dalam pengertian penyembelihan hewan, kalian harus mengetahui dalil serta hadis tentang penyembelihan hewan. Ya, di sini ada hadis tentang penyembelihan hewan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Sulman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sumani wal jubni wal firai faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang minyak samin, keju, dan keledai liar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yang halal adalah apa-apa yang dibolehkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang dalam kitabnya. Sedangkan apa-apa yang tidak diterangkannya, maka itu termasuk yang dimaafkan sebagai kemudahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya semua hewan itu pada dasarnya halal untuk dimakan. Tetapi, bila ada ayat atau hadis yang menyebutkan bahwa hewan tertentu tidak boleh dimakan, maka hukumnya adalah haram untuk memakan hewan tersebut. Pengertian penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan ialah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu menurut syariat Islam. Ya, dalam menyembelih hewan, kita harus mengetahui ilmunya dulu yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar membuat hewan tersebut mati, kemudian kalian konsumsi hewan itu sebagai bahan makan kalian. Dengan demikian, nilai kehalalan hewan tersebut tidak hilang meskipun hewan tersebut merupakan hewan yang halal untuk dimakan. Kategori hewan dalam Islam. Dalam penyembelihan hewan kurban, ada kategori hewan dalam Islam itu sendiri. Yang pertama, ada hewan yang halal dan hewan yang haram. Untuk poin yang ada di dalam hewan yang halal, ada hewan darat dan hewan air. Sedangkan poin yang ada di dalam hewan yang haram, yaitu yang pertama, hewan yang diharamkan Al-Quran. 2. Hewan yang hidup di dua alam. 3. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. 4. Hewan yang bertaring kuat. 5. Hewan yang berkuku tajam. 6.
hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dan ketujuh, hewan yang kotor dan menjijikan. Untuk penjelasan lebih jelasnya, Miss akan jelaskan di video selanjutnya. Silakan disimak video ini sampai selesai ya. Hewan penyembelihan yang dihalalkan. Berikut ini ada macam-macam hewan darat yang boleh atau dihalalkan dalam penyembelihan hewan. Ya, di sini ada hewan ternak. Apa saja hewan ternaknya? Yaitu ayam, kambing, unta, domba, sapi, dan belalang. Hewan laut atau air. Di sini ada ikan, kerang, cumi, kepiting. Dan hewan yang baik atau yang bergizi ada burung, bebek, entok, dan angsa. Bahkan di dalam hadis dan pendapat ulama berpendapat bahwa bangkai belalang dan bangkai ikan itu dihalalkan untuk dikonsumsi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hewan yang diharamkan. Yang pertama, hewan yang diharamkan oleh Al-Quran. Apa saja sih hewan yang diharamkan oleh Al-Quran? Yang pertama, ada daging babi, hewan yang disembelih tanpa membaca basmalah, hewan yang mati karena dicekik atau tercekik, hewan yang mati dipukul, hewan yang mati terjatuh, hewan yang mati karena diterkam hewan buas, dan hewan yang disembelih untuk persembahan. Nah, ini semua rinciannya sudah dituliskan keharamannya di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hewan yang bisa hidup di dua alam. Maksudnya bagaimana? Jadi, hewan ini bisa bertahan lama hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Apa saja contohnya? Yaitu buaya, katak, penyu, yuyu, atau semacam kepiting darat, dan lain sebagainya. Hewan yang diperintahkan dibunuh. Nah, ini salah satu poin hewan yang diharamkan. Apa saja contohnya? Yaitu ada burung elang, ular, kalajengking, anjing buas, tikus, dan lain-lain. Hewan yang bertaring kuat. Contohnya ada singa, harimau, serigala, anjing, beruang, monyet, dan lain-lain. Hewan yang berkuku tajam. Ada kucing, elang, burung hantu, beruang, dan lain-lain. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, yaitu ada semut, lebah, burung pelatuk, atau burung pelatuk ini biasa disebut dengan burung hut-hut dan burung suradi. Hewan yang kotor dan menjijikan. Contohnya ada ulat, kecoa, kutu, lalat, dan lain-lain. Ya, itu dia semua. Tadi adalah hewan-hewan yang diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, apalagi untuk penyembelihan hewan dalam Islam. Dan itu semua hewan-hewan yang harus dihindari bagi orang Islam ya. Nah, tadi kan Miss telah menjelaskan macam-macam hewan yang dihalalkan dan diharamkan dalam penyembelihan hewan dalam Islam kan. Lalu, jika ada pertanyaan, bagaimana
jika dalam kondisi darurat harus terpaksa memakan hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, di dalam pertanyaan tersebut, di dalam kondisi darurat tersebut, hewan yang semula diharamkan bisa saja menjadi halal, namun dengan syarat khusus, yaitu saat kita dalam keadaan darurat dan terdesak. Kedua, tidak ada lagi hewan halal di sekitar kita. Dan ketiga, keadaan terdesak dan darurat sifatnya sementara. Saat itu saja, tidak terus-menerus. Nah, ini adalah syarat-syarat dalam kondisi darurat seperti ini ya. Dan dalam kondisi seperti ini tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Apabila keadaan ini berlaku secara berkepanjangan, kita sebagai manusia dan sebagai orang Islam yang telah mengerti ajaran agama tentang penyembelihan hewan ini yang dihalalkan, maka kita harus berusaha untuk mencari hewan yang halal walaupun keadaannya jauh dari lingkungan kita. Di sini ada beberapa syarat dalam atau sebelum melakukan penyembelihan hewan. Yang pertama, ada syarat untuk penyembelih. Yang pertama, beragama Islam, balik atau dewasa, dan sengaja atau sadar. Selanjutnya, syarat untuk hewannya yaitu masih hidup dan halal, dan syarat alat penyembelihannya yaitu tajam dan bukan terbuat dari kuku, gigi, atau tulang. Syarat penyembelihan hewan secara modern. Di dalam era modern saat ini pasti ada saja beberapa pilihan untuk melakukan penyembelihan hewan ya, atau ini bisa dilakukan ketika rumah makan yang besar memakai alat pabrik atau alat produksi untuk menyembelih hewan untuk dijual lagi, atau biasanya di rumah makan ayam, restoran daging. Ya, jadi di sini ada beberapa syarat penyembelihannya. Yang pertama, petugas yang mengoperasikan mesin harus seorang muslim. Kedua, sebelum menyembelih wajib membaca basmalah. Ketiga, mesin yang digunakan harus tajam dan berjalan normal. Keempat, tidak boleh menyembelih dengan alat listrik atau bahan-bahan kimia. Maksudnya alat listrik ini langsung dari alat listriknya ke, misalkan contohnya ingin menyembelih ayam. Alat listriknya ini langsung kena ke badan si ayamnya. Jadi ada bantuan alat dalam melakukan penyembelihan hewan ini. Atau menggunakan bahan-bahan kimia. Misalkan contohnya mau menyembelih ayam. Bukannya dilakukan dengan mesin atau alat produksi pemotong ayam, tetapi malah ayam tersebut dicelupkan ke cairan bahan-bahan kimia. Itu nggak boleh. Dan yang kelima, hewan yang disembelih adalah hewan yang hidup. Tidak boleh dalam keadaan mati atau setengah sadar. Selesai, alhamdulillah. Ya, anak-anak suri dan solihah, terima kasih telah menyaksikan video Miss hari ini ya. Semoga video materi kali ini dapat kalian pelajari dengan baik ya. Semoga kalian bisa paham dari video materi ini. Apabila ada materi yang belum kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar YouTube ini, atau kalian bisa tanyakan di grup chat WA
atau bisa juga kalian japri ke Miss Nisa. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel YouTube Miss Nisa selanjutnya.